Halo sahabat Saperian semua, berjumpa kembali dengan kami di Ring Podcast. Saya Inka, namun pada hari ini saya tidak sendirian saja di Ring Podcast. Saya akan ditemani oleh teman saya yang begitu cantik dan ganteng ini. Halo semuanya, sobat-sobat Saperian, saya Nafa. Halo semuanya, saya Satrio. Jadi, Sobat Saperian semua, kami bertiga, saya, Nafa dan Satrio akan menemani Sobat Saperian semua di Ring Podcast. Untuk itu, terus saksikan videonya. Ya, baik Inka dan Nafa, sepertinya hari ini kita tidak begitu lengkap ya. Jadi teman-teman nanti berkesan bahwa yang hadir pada hari ini hanya dari jurusan bahasa dan juga jurusan IPA. Padahal kenyataannya kita masih memiliki satu teman yang mungkin tidak sempat hadir. Kira-kira siapa ya teman? Betul sekali teman Satrio. Jadi teman Satrio, Nafa dan Sobat Saperian semua, sebenarnya pada hari ini kami ada 4 orang yang mengisi podcast. Namun salah satu dari teman kami berhalangan hadir karena satu dan lain hal, yaitu teman Ayen dari jurusan IPS. Ya. Jadi yang hadir kali ini itu hanya saya, Nafa dari jurusan bahasa, dan Satrio dan Inka dari jurusan IPA. Ya, ngomong-ngomong keadaan hari ini, kira-kira kita sudah melaksanakan acara perpisahan ya, Inka dan Nafa kemarin. Nah, kira-kira ya dari teman Nafa dulu, kira-kira bagaimana kesannya setelah kita melaksanakan acara yang begitu meriah kemarin? Oke, kalau dari saya, kesan saya terhadap acara perpisahan kemarin itu ya sebenarnya lebih banyak sedihnya ya, karena harus berpisah dengan teman-teman sekalian, apalagi dengan guru-guru juga. Ya. Banyak momen, banyak kenangan yang telah dilalui bersama selama 3 tahun tersebut. Betul sekali. Ya, itu. Bahkan juga kita, tapi begitu menyenangkan juga karena kita juga disuguhkan oleh beberapa hadiah dari kelas adik-adik kelas kita. Juga ada video, ada tarian yang sangat menyenangkan juga, sangat indah gitu dari adik-adik kita. Kalau Kakak Inka sendiri? Betul sekali Kakak Satrio, seperti apa yang telah disampaikan oleh Kakak Nafa tadi, sebenarnya acara kemarin itu pasti penuh dengan kesedihan. Ya. Namun pihak sekolah mengemas acara lepas pisah kita kemarin dengan begitu istimewa sehingga tidak terasa kesedihan yang sebenarnya harus dirasakan. Iya, betul sekali. Terlepas dari apa yang dibicarakan oleh Inka dan Nafa, ya, selain itu juga saya memandang bahwa cuaca kemarin ternyata tidak bersahabat ya teman-teman. Iya, Kakak Satrio. Ya, ditambah karena, itu. Ya, dengan ekspektasi kita sebenarnya ya kita akan melaksanakan acara ini dengan suasana yang meriah, dengan cuaca yang mendukung. Nah, tiba-tiba kemarin sudah diguyur hujan semua. Jadi ya banyak teman-teman kita yang tidak sempat bergoyang sebenarnya gara-gara banyak air yang masuk ke dalam kemah ya. Iya, mungkin cuacanya mengikuti suasana hati kita kemarin Kakak Satrio. Jadi hujan kemarin merupakan bentuk ungkapan hati kita yang sebenarnya. Dan alam pun merestui bahwa alam juga mengerti ya dengan keadaan kita. Ternyata kita sedia, alam juga ikut sedia. Ya. Betul. Ya benar sekali. Oke, terlepas dari itu kalau mencakup semua selama kita 3 tahun sekolah di Fransiskus, kira-kira ada pengalaman kah yang suka duka kita tentang ya perjuangan kita di Fransiskus ini? Bagaimana dengan Kakak Inka? Pastinya Kakak Satrio, perjumpaan dan kebersamaan kita selama 3 tahun pastinya menciptakan kenangan yang begitu berkesan. Baik itu dengan sesama kita, sesama teman, ataupun dengan Bapak, Ibu Guru, pegawai dan juga Romo. Namun kenangan-kenangan baik itu pastinya akan selalu dan akan terpatri dalam hati kita masing-masing. Ya, betul sekali. Yang saya mau bicarakan juga ke Kak Inka dan Kak Nafa, saya melihat bahwa di Fransiskus ini kan kita ini sekolah Katolik ya. Saya melihat bahwa sekolah kita ini merupakan salah satu sekolah di Manggarai ini yang sangat tinggi toleransi dan menjunjung sekali nilai Pancasila. Ya, bagaimana pandangan teman-teman berkaitan dengan ini? Terkait toleransi agama kita di Fransiskus, itu pelaksananya bagaimana, kira-kira mengimplementasikannya itu bagaimana wujud toleransi itu? Kalau dari saya sendiri Kakak Nafa, kebetulan Sobat Saperian, saya menganut agama Islam, tapi saya mengenyam pendidikan di SMA Fransiskus yang notabene merupakan sekolah Katolik.
Berdasarkan pengalaman pribadi, Kakak Nafa dan Kakak Satrio beserta sahabat Saferian semua, toleransi yang ada di SMA Fransiskus jangan diragukan lagi. Hal itu terbukti di angkatan Saferian 34 yang mana ketua OSISnya sendiri beragama Muslim atau yang beragama minoritas, yaitu saya. Jadi toleransi dari teman-teman kita yang ada di Fransiskus, baik dari peserta didiknya, Bapak, Ibu guru, pegawai maupun Romo, jangan diragukan lagi karena mereka mengutamakan mutu kedisiplinan dari seseorang tersebut, bukan memandang dari latar belakangnya. Oke, kalau dari saya sendiri, dari pengalaman juga, walaupun saya ini bukan, saya ini agama Katolik ya, termasuk dari kelompok mayoritas di sekolah ini, tapi jika diomong dari pengalaman, jadi di kelas saya itu ada satu teman saya yang beragama lainnya itu agama Kristen Protestan. Ya walaupun dia itu agamanya berbeda ya, agamanya lain, tapi kami tetap menganggap dia seperti keluarga. Jadi semua momen kebersamaan yang kami lalui itu tidak apa ya, kayak tetap gitu. Solidaritas ini ya. Tetap masukkan dia juga dalam tiap momen tersebut tanpa memandang agama. Karena di sini itu tidak ada bahasa mayoritas minoritas melainkan satu dalam persaudaraan. Itu adalah satu dari sekian banyaknya kesan kita berkaitan dengan selama kita menjalani perjuangan kita di Fransiskus ini ya. Kira-kira dari kacamata lain seperti apa ya teman-teman ya? Pastinya kita masing-masing mempunyai pengalaman baik maupun buruk, senang maupun sedih. Tetapi selama berada di sini kita dapat memperoleh bekal-bekal baik yang dapat kita gunakan untuk tahap kehidupan berikutnya, terutama di tahap pendidikan kita selanjutnya di jenjang perkuliahan. Jadi Bapak Ibu guru sudah membekali kita bukan hanya dengan pembelajaran, mata pelajaran, tetapi dengan nilai-nilai kehidupan yang sangat berguna. Ya, betul sekali. Dan dari kacamata saya sendiri, Inka dan Nafa, saya melihat bahwa selama saya 3 tahun sekolah di Fransiskus ini, saya melihat bahwa SMA Fransiskus ini sangat peka terhadap teknologi. Betul sekali. Sekali. Saya melihat bahwa Fransiskus ini tidak ketinggalan zaman ya. Seperti Fransiskus banyak mengonsumsi atau mengadopsi hal-hal baru untuk siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di Fransiskus ini. Nah, banyak sekali metode-metode baru seperti penggunaan Digilib, aplikasi Digilib. Habis itu kita pernah menggunakan Exambro kalau tidak salah ya. Betul, kita pernah menggunakan Exambro untuk ujian. Dan disusul dengan yang terakhir ini ada Pijar ya. Aplikasi Pijar. Saya melihat bahwa ini sesuatu yang baru ya bagi kita dan sesuatu yang perlu kita cobai. Dan ini merupakan sesuatu hal yang berguna juga bagi kita untuk mengenal kira-kira bagaimana perkembangan teknologi di luar sana, terlebih khusus dalam dunia pendidikan. Nah, tentu saja ini sangat berguna bagi dunia pendidikan, betul tidak? Ya, benar sekali. Betul sekali, Pak Satrio. Dan juga ya, berbicara tentang teknologi, saya jadi mengingat saat masa-masa baru masuk SMA, ya saat masih masa-masa COVID, itu semuanya serba online. Ya, betul. Dan ini sekalian berbagi pengalamannya. Jujur, saat baru pertama kali masuk SMA, saat mendengar bahwa kita ini akan melaksanakan KBM online itu, saya pertamanya gugup ya. Karena kan kami dulu gunakan yang namanya aplikasi Zoom untuk bertatap muka dengan guru. Nah, saat itu ada pengalaman lucu saya. Setiap kali saya menggunakan Zoom itu, selalu saya letakkan HP saya atau laptop saya jauh-jauh. Karena saya takutnya nanti, tiba-tiba, karena saya belum tahu ya semua fitur-fitur di dalamnya. Takutnya salah tekan lah, tiba-tiba buka kamera, buka mic lah, tiba-tiba keluar dari kelas itu. Ya banyak ya hal yang membuat saya gugup. Tapi menurut saya hal itu juga merupakan hal yang baik. Karena ini membuktikan bahwa SMA Fransiskus itu bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi di dunia dan tetap mengutamakan pembelajaran, tetap mengutamakan kegiatan belajar mengajar bagi para siswanya dengan cara apapun. Salah satunya memanfaatkan teknologi. Betul, berarti Kakak Satrio dan Kakak Nafa di SMA Fransiskus ini keadaan bukan menjadi penghalang bagaimana pembelajaran tersebut tetap bisa dilaksanakan secara bermutu dan juga berkualitas. Ya, benar sekali. Selain itu juga ada kita baru-baru ini mendapatkan tugas pembuatan video ya. Video kreatif. Dan saya melihat bahwa itu juga bukannya sesuatu yang membebani kita, melainkan mengasah kita juga dalam berkreasi dalam membuat video. Nah, belum tentu juga di
bidang-bidang lain, maksudnya di sekolah-sekolah lain ya, tidak menutup kemungkinan mereka juga ada ya mungkin. Tapi di Fransiskus ini sangat menekankan kita untuk bagaimana cara kita berkreatif dalam segi apapun, termasuk dalam memanfaatkan teknologi. Nah, Benar. jadi menurut saya bagaimana Fransiskus menugaskan kita untuk berkreasi lewat video kreatif itu sekaligus mengasah kita untuk mempersiapkan diri kita di jenjang selanjutnya di bangku kuliah. Mungkin masih banyak hal-hal yang sulit nanti di bangku kuliah, tetapi dasarnya sudah kita temui di masa SMA ini. Ya. Ya, benar sekali. Oke, sepertinya tapi tadi ada satu hal yang kita lewatkan ya. Sepertinya susunannya itu pertanyaannya itu agak teracak ya. Tapi ini saya mau bertanya kepada teman Inka dan Satrio mengenai pengalaman yang teman-teman rasakan itu selama bersama teman-teman kelas lah, bersama teman-teman kelas tuh. Oh, bersama teman-teman kelas. Ya, tentu saja ya di Fransiskus ini salah satu sekolah yang melaksanakan mengatur setiap kelasnya itu bagaimana sistemnya, sistem rombak istilahnya ya, sistem rombak. di mana di kelas 1, di kelas 2 sampai kelas 3 SMA ini semuanya dilebur. Nah, tentunya setiap kali kita naik kelas itu berbeda-beda pengalamannya. Di kelas 1 itu kan kita masih di era-era Covid ya. Di sana kita menggunakan masker dan mukanya saja kita tidak kenal ya. Karena berapa jam itu kita di sekolah menggunakan masker terus. Ya, dan tidak boleh dilepas. Dan sangat menjaga jarak ya. Ya, dan beberapa bulan itu kita jarang sekali ketemu di sekolah ya. Hanya satu semester saja kita bisa melaksanakan tatap muka di sekolah pada saat itu. Dan menurut saya pada saat itu hanya beberapa orang saja yang dekat dengan kita ya. Jadi kita berkesan bahwa aduh banyak teman-teman yang tidak mau berteman padahal hanya kondisinya saja. Nah, lalu beranjak ke kelas 2 pada saat itu ya tahun berapa itu? Kelas 2 berarti sekitar tahun 2022-2023. Saya lupa lagi ya. Nah, pada tahun itu kita sudah masuk peralihan ya, di mana kita sudah melaksanakan tatap muka secara normal sudah ya. Nah, pada saat itu banyak sekali kegiatan awal masuk kelas 2 itu seperti perlombaan menari lah. Nah, di sana saya kebetulan ikut perlombaan waktu itu dengan perlombaan antar kelas yang dilaksanakan oleh kakak-kakak OSIS waktu itu. Nah, di saat waktu itu baru saya merasakan bagaimana kita berrelasi bersama teman-teman, di mana kita ketika teman tidak bisa berhalangan dengan transportasinya, jadi kita bisa jemput teman tersebut. Nah, menurut saya itu merupakan suatu wadah di mana dimulainya relasi baru dengan teman-teman kita. Nah, saking banyaknya kegiatan itu di kelas 2 jujur saja saya banyak mengikuti kegiatan termasuk dengan kakak Inka pada saat itu ya. Nah, banyak sekali kegiatan seperti pengunjungan di seminari. Menurut saya ini merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Nah, pada saat itu kami ada pertukaran mading di seminari Pius XII Kisol. Ini kegiatan yang sangat luar biasa bagi saya dan jarang ada sekolah yang melakukan kegiatan perkunjungan sahabat ya. Nah, kunjungan persahabatan. Ya, persahabatan. Nah, selain itu saya juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti perlombaan debat, penulisan karya tulis ilmiah yang dilaksanakan oleh sekolah, dan itu justru membangkitkan semangat kita untuk mengerti bagaimana sebenarnya nilai jadi seorang siswa ya. Nah, itu bagi saya dari kacamata saya. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan atau menunjukkan sebenarnya seorang siswa itu bagaimana. Nah, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini saya rasa itu juga mengasah dan memunculkan kita punya minat kita dalam segi apapun, termasuk ya kalau saya juga berminat dalam segi berbahasa ya teman-teman. Itu makanya saya sangat berterima kasih kepada Fransiskus karena diberikan kesempatan untuk mengikuti perlombaan debat pada saat itu. Nah, kemudian terlepas dari pengalaman kelas 2 itu memasuki kelas 3. Nah, di awal-awal juga ada kegiatan festival Golokwe ya. Saya hanya mengikuti kegiatan untuk jaga stand pada saat itu ya teman-teman. Nah, beralih dari itu ya, tidak apa-apa, itu pengalaman yang berharga. Terima kasih untuk Fransiskus yang sangat banyak memberikan kesempatan kepada saya khususnya dan juga teman-teman tentu saja. Nah, kemudian saya juga pernah mengikuti drum band ya teman-teman. Salah satu ekstrakurikuler. Teman Inka juga pada saat itu berkesempatan. Nah, dan jujur saja dulu saya senang sekali kalau misalnya lihat orang yang main drum band itu ya. Saya juga mau kayak ada tergerak gitu, saya harus ikut nanti ini. Dan ternyata di Fransiskus saya boleh memperoleh kesempatan itu.
Nah, dan terlepas dari itu saya rasa untuk dengan teman-teman di kelas juga karena saya jarang di kelas pada saat itu ya. Karena sibuk organisasi nih Iya. Kakak Satrio, makanya jarang di kelas. Iya, saya baru merasakan hubungan yang baik dengan teman, bukan hubungan yang karena begini permusuhan, bukan. Relasi Maksudnya yang lebih dekat. Yang lebih dekat dengan teman-teman pada semester 2 ini. Ya itu vibes kita mau tamat sudah. Itu baru saya sudah dekat sekali itu dengan teman-teman. Saya rasa teman-teman pada semester 2 ini sangat seru dengan pengalaman berbagai cerita-cerita juga. Kami sering kalau misalnya ada waktu jam kosong itu jam istirahat, kami biasanya main permainan-permainan yang bisa melepaskan kita dari penggunaan HP lah. Karena kita kan selama ini fokus terus dengan HP. Nah, selama kelas 3 semester 2 ini, ya itu baru kita mengurangi penggunaan HP dengan kita saling berkumpul bersama teman-teman. Nah, mengenal itu lebih saja jauh menurut lagi saya, ya. Kalau dari saya sendiri, seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Satrio tadi, bahwa di SMA Fransiskus menggunakan sistem lebur setiap tahunnya untuk pembagian kelas. Jadi pastinya setiap tingkatan yang kita lalui atau terutama saya lalui itu memiliki keunikannya sendiri dengan hiruk pikuk kelas setiap harinya. Untuk pengalaman pribadi selama di Fransiskus pastinya sama seperti Kakak Satrio tadi, waktu yang dihabiskan lebih banyak di luar kelas karena fokus di organisasi dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Karena di Fransiskus ini sangat mengutamakan atau sangat memfokuskan dalam apa ya Kakak Satrio ya, dalam peningkatan dan juga soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga bakat minat dari semua peserta didiknya itu bisa tersalurkan dengan baik, lalu dibimbing oleh Bapak Ibu guru supaya bakat-bakat tersebut menjadi lebih baik lagi atau dapat dikembangkan lebih baik lagi. Oh, jadi begitu ya. Jadi tadi ini saya menanyakan tentang bagaimana pengalaman Kakak Inka dan Kakak Satrio itu dengan teman-teman kelas, karena seperti yang mereka sebutkan tadi, di kelas mereka itu, jurusan mereka itu ada yang namanya sistem lebur. Tapi berbeda cerita dengan kelas kami. Mari kita dengar dari Kakak Nafa yang dari kelas bahasa nih. Oke, jadi di Fransiskus itu kan dulu di waktu kurikulum 13 dibagi menjadi 3 jurusan, IPA, IPS, dan bahasa. Nah, jurusan bahasa ini, jurusan saya itu hanya dapat dibagi, yang berminat itu hanya sedikit, sehingga hanya terbagi menjadi 1 kelas. Dan karena ada sistem lebur, dan kan 1 kelas bagaimana caranya mau libur? Betul sekali. Jadi kami itu bersama-sama terus, bersama orang yang sama terus selama 3 tahun. Dan ya menurut saya pengalaman yang saya dapatkan itu cukup berharga ya, karena bisa bersama teman-teman yang sama terus. Jadi hubungan kami itu bisa dikatakan sangat erat ya satu sama lain. Walaupun saat awal waktu kelas 1 dulu tidak terlalu dekat, tapi saat naik kelas 2 sudah mulai mengenal satu sama lain, mengetahui bagaimana sifatnya, dan jadi seperti keluarga kandung jadinya saat naik kelas 3 ya. Dan juga selama untuk pengalaman pribadi saya ya, selama di Fransiskus, seperti yang teman Inka dan Satrio katakan tadi, Fransiskus itu menjunjung tinggi seperti membantu kita meningkatkan potensi yang kita miliki ya, soft skill dan hard skill kita. Saya sangat berterima kasih terhadap Fransiskus, karena ya sejujurnya saya ini orangnya sangat pemalu ya. Jadi saya juga susah sekali bergaul dengan orang lain, apalagi jika dibilang harus berbicara dengan guru ya. Saya sangat malu. Jadi setiap di kelas itu paling saya hanya akan berbicara saat disuruh oleh guru saja. Tapi saya sangat berterima kasih karena guru-guru di Fransiskus itu bisa melihat bagaimana kita sebenarnya, potensi kita, bakat kita, sehingga mereka lah yang mengajak kita, yang mengiring kita, membimbing kita untuk lebih meningkatkan potensi itu lagi, mengembangkan potensi itu, mengikuti berbagai lomba. Mereka lah yang menyarankan agar kita juga bisa ikut. Mereka membimbing kita, terus menuntut kita, sehingga jadinya saya bisa menjadi seperti sekarang itu. Ya, saya jadinya ya bisa dikatakan sekarang lebih cerewet ya dibandingkan dulu. Jadi bagaimana Kakak Satrio dan Kakak Nafa kalau kita di Fransiskus sekarang ini, atau pada saat kita berada di Fransiskus, kita ini benar-benar dibimbing dan diarahkan sehingga apa yang kita miliki dapat dikembangkan dengan baik. Betul. Berbicara tentang potensi kita, Kakak Inka dengan Nafa. Nah,
agar teman-teman tidak terkesan bahwa guru-guru di sini memilih siswanya. Nah, namun di samping itu perlu teman-teman ketahui bahwa guru-guru di sini sangat selektif teman-teman dalam menyiapkan siswa-siswinya. Bukan berarti teman-teman yang lain tidak dapat kesempatan, namun ya guru-guru juga memperhatikan beberapa faktor yang dapat yang menjadi alasan juga sehingga guru-guru juga sangat selektif dalam menyeleksi siswa. Ya, terlepas dari itu banyak siswa-siswi di Fransiskus juga yang tidak yang katanya tidak memperoleh kesempatan ya. Namun itu juga tadi kembali lagi itu karena faktor selektif. Jadi tenaga pendidik yang ada di sini itu begitu selektif dan juga profesional. Ya, jadi juga diberikan kesempatan bagi siapa yang mau, mereka bisa ikut lalu nanti akan diseleksi. Ya, seperti itu. Jadi Kakak Satrio dan Kakak Nafa, kan tadi kita sudah berbicara banyak nih tentang pengalaman-pengalaman apa saja yang kita alami di Fransiskus, mulai dari di kelas, lalu pengalaman pribadi di organisasi ataupun bahkan sampai di luar sekolah ya. Tadi Kakak Satrio, bagaimana kalau sekarang kita memperbincangkan mengenai kegiatan yang kemarin baru kita laksanakan, yaitu Lepas Pisah Angkatan Saverian 34. Dari Kakak Nafa sendiri, bagaimana kesan dari acara tersebut? Ya, kalau bilang dari kesannya, sebenarnya kemarin itu saya lebih banyak menangis ya. Saya menangis sampai mata saya sembab, tapi ya saya juga bisa masih mendapatkan hikmahnya ya. Jadi perpisahan bersama pasien dan Ibu Ocha juga Pak Sefri, ya itu sangat menyentuh ya bagi saya. Apalagi Bapak Sian ini telah mengajar kami selama 3 tahun. Jadi saya sangat sedih saat tahu bahwa beliau ini akan segera pensiun. Ya, tapi di sisi lain juga kami juga akan tamat, jadi tidak akan bertemu lagi. Ya bersama guru-guru yang begitu baik, juga bersama Romo, bersama teman-teman sekalian. Ya, semua kegiatan, momen-momen yang dilalui bersama di Fransiskus itu yang membuat saya sedih ya. Sekarang kalau saya mulai emosional. Satrio bagaimana? Ya, kalau menurut saya sendiri ya kemarin itu merupakan hal yang kalau dikatakan biasa saja, bagi saya tidak mungkin ya. Ada perasaan terharu tentunya. Jadi saya melihat bahwa ternyata perjuangan kita sampai di sini saja. Nah, untuk teman-teman kita yang entah itu nanti lanjut kuliah, kerja atau apapun itu, nah kita tentu saja akan sukses dengan cara kita masing-masing. Nah, dengan saya berharap bahwa kita tetap menjalani kehidupan kita dengan penuh perjuangan saja. Nah, dan kemarin itu ya berbeda dengan teman Nafa yang mungkin sedih ya karena berpisah. Nah justru saya itu merasa bingung lagi. Bagaimana saya mengekspresikan kejadian kemarin itu ya, pesta-pesta kemarin itu. Nah justru yang saya rasakan sedihnya itu pada saat retret minggu lalu itu baru saya merasakan. Pada saat itu saya merasakan bahwa tidak lama lagi kita ini berpisah. Nah pada saat itu baru kita melepas kita punya perasaan, menangis, meminta maaf dengan teman-teman. Menurut saya itu yang paling dirasakan dibanding kemarin. Dengan kata lain, air matamu sudah habis saat di retret. Sama seperti Kakak Satrio dan Kakak Nafa pastinya. Lalu apa nih, terakhir nih, lalu apa pesan dan juga harapan dari Kakak Satrio, Kakak Nafa untuk lembaga pendidikan kita tercinta yang sudah menaungi selama 3 tahun di jenjang menengah atas? Kalau dari saya memiliki satu pesan saja di mana Fransiskus harus tetap mengadopsi hal-hal baru dari luar yang tentunya berguna bagi pendidikan di SMA Fransiskus dan terus mengambil sesuatu yang kreatif dari perkembangan zaman. Nah, tentu saja itu harus disaring dengan baik dan agar ini Fransiskus dapat dikenal oleh seluruh Indonesia. Itu saja. Kalau dari Kakak Nafa? Kalau dari saya kurang lebih sama seperti Kakak Satrio. Fransiskus semoga bisa terus berkembang, bisa jadi lebih maju lagi. Dan juga untuk adik-adik sekalian, ya untuk teman-teman sekalian, semoga nanti kita semua bisa sukses di masa depan, bisa tetap sehat dan juga bisa menggapai cita-cita yang kita impikan. Kalau dari saya sendiri ini untuk teman-teman saya yang terutama Angkatan Saverian 34, bawalah bekal baik yang sudah kita terima di tempat ini kemanapun kaki kita menapak. Lalu harapan untuk sekolah tercinta ini semoga jaya dan makin bersinar. Shining.
Kira-kira seperti itu pesan dan kesan kita selama di Fransiskus. Ya, sudah 3 tahun ya. Ya. Dan ini adalah podcast terakhir kita bertiga. Oke. Bagi Satrio ya pertama Sebelum dan kita terakhir. Ini sayonara baru dengan pertama kali saya main podcast, jadi mungkin bahasanya agak kaku dan ya begitulah. Ya, tidak apa-apa. Mantap. tidak lama lagi kita harus sayonara nih sama para penonton Rings Podcast semua. Karena kami sudah akan tidak hadir lagi di dalam podcast ini. Sedih banget. Ya, segitu saja ya semua Sobat Saferian. Terima kasih telah menyaksikan Rings Podcast kali ini. Dan nantikan episode-episode selanjutnya dengan sosok-sosok baru yang lebih luar biasa. Lebih cetar lagi. Dengan cerita-cerita baru. Oke. Jadi sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Sayonara.